Shalom, salam makan sehat. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan melihat kisah Yesus Kristus pada era Nabi Musa. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berangkat dari Elim. Kemudian tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, pada hari itu adalah hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, masih sekitar 45 hari ya. Nah, mereka di padang gurun itu sungut-sungutlah mereka kepada Musa dan Harun. Nah, singkat cerita, karena sungut-sungutnya itu, maka Allah mengirimkan kepada mereka yaitu mana. Nah, jadi orang Israel makan mana selama 40 tahun ya. Ya, dari Elim situ sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, saudara. 40 tahun mereka makan mana. Lantas mana kisah Yesus Kristusnya? Ya, mari kita lihat yang berikut ini. Kita lihat di Yohanes 6 ya. Ya, saya baca beberapa ayat saja. Yang Yohanes 6 ayat 31 bunyinya seperti ini. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, ini pembicaraan orang Yahudi dengan Yesus ya, Tuhan Yesus. Kemudian ayat 51, Yesus berkata begini, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ayat selanjutnya bunyinya seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya saudara, jadi cerita mana pada zaman Musa ketika membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi mana itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus ya. Jadi mana itu turunnya pada saat bangsa Israel di padang gurun. Itu menggambarkan bahwa mana itu turunnya pada saat kita di dunia ini ya, sebelum kita masuk ke surga. Jadi Yesus datang untuk orang berdosa, yang haus dan lapar, dan yang berbeban berat, saudara. Coba kita perhatikan ya. Jadi mana itu turun di sekeliling perkemahan. Jadi mana itu begitu dekat dengan mereka, turun di sekeliling, dekat dengan perkemahan. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu begitu dekat. Roma 10 ayat 8 berbunyi, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu
dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Tahukah saudara, mana itu kapan turunnya? Mana itu turun setiap hari. Ya, Yesus itu selalu ada untuk kita setiap saat, saudara. Sama dengan mana setiap hari turun untuk memberi makan kepada bangsa Israel. Kita boleh makan sepuasnya. Ya, kita boleh makan sepuasnya. Mana itu turun di malam hari dan pagi-pagi mereka mengumpulkannya. Yesus pun lahir ke dunia sebagai manusia di malam hari, saudara. Malam jadi terang dan penuh sukacita. Oleh karena itu ada lagunya, malam kudus sunyi senyap. Nah, seperti itu dan seterusnya. Tahukah saudara, mana itu tidak jatuh di debu, ya, tidak jatuh di tanah. Namun mana itu ada di dalam embun beku. Sama seperti Yesus itu lahir tanpa dosa. Ya, Yesus lahir tanpa dosa, saudara. Karena tidak ada keturunan dari benih Adam. Murni benih dari Allah. Itulah saudara, kita perlu mana setiap hari. Kita perlu Yesus setiap hari. Makan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.